Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Imam Al-Ghazali. Meneladani sifat para ulama adalah cara untuk menerapkan akhlak mulia dalam Islam. Penyempurnaan akhlak ini adalah salah satu misi penting ajaran Islam yang universal. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia." Hadis riwayat Baihaqi. Di hadis lain, beliau SAW bersabda, "Ikutilah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pelita-pelita dunia dan lampu-lampu akhirat." Salah satu ulama Islam tersohor yang tidak asing lagi dunia pemikiran Islam adalah Al-Ghazali. Karya-karyanya sangat tajam, meluruskan kekeliruan filsafat dan akidah pada zamannya. Selain menjadi cendekiawan hebat, Al-Ghazali juga memiliki sikap yang warok dan tawadhu. Di akhir hidupnya, Al-Ghazali meninggalkan popularitas sebagai guru besar terkenal dan memilih menyepi untuk hidup zuhud dan sederhana. Di masa perjalanan pencarian itu, Al-Ghazali melahirkan karya hebat di bidang tasawuf yang hingga sekarang terus dipelajari di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Al-Ghazali bernama asli Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Beliau lahir di Iran pada 1058 Masehi. Sejak kecil Al-Ghazali sudah menjadi yatim piatu karena tinggal wafat ayahnya. Perjalanan hidupnya yang keras menjadikannya pembelajar tekun untuk menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman kala itu. Perjalanan menuntut ilmu Al-Ghazali dimulai dari negerinya sendiri, Iran, pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Ia kemudian pergi ke negeri Jurjan dan belajar pada Imam Ali Nasar Al-Islami. Di Iran ia belajar fikih dan dasar-dasar logika. Setelah dirasa cukup, ia pun merantau ke Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Di sanalah Al-Ghazali menyerap secara mendalam ilmu logika, filsafat, dan fikih mazhab Syafi'i. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali kemudian mengunjungi Menteri Nizamul Mulk dari pemerintahan dinasti Seljuk. Karena kapasitas keilmuan yang luar biasa, Nizamul Mulk menghormati Imam Al-Ghazali selayaknya ulama besar. Para ulama di masa itu juga mengakui ketinggian dan keahlian ilmu Imam Al-Ghazali. Nizamul Mulk kemudian mengutus Al-Ghazali untuk mengajar di Universitas Nizamiyah pada 484 Hijriah atau 1091 Masehi. Pemahamannya yang kuat menjadikan Al-Ghazali sebagai sosok terkenal di Iran. Sebagaimana dikutip dari buku Aqidah Akhlak yang ditulis Muhammad Reza Azizi dan pro kontra pemikiran Al-Ghazali yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Berikut ini sejumlah sifat utama Al-Ghazali yang dapat menjadi teladan bagi umat Islam. Yang pertama adalah haus pada ilmu pengetahuan. Al-Ghazali merupakan sosok yang giat menuntut ilmu. Saking hausnya pada pengetahuan, ia merupakan sosok polimatik. Disiplin pengetahuan mulai dari Al-Quran, hadis, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, dan sebagainya. Kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi, sehingga Al-Ghazali terpilih menjadi guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah, salah satu universitas tertua di dunia yang terletak di Iran. Yang kedua, menghindari taklid atau kesesuaian dan tidak lantas percaya mentah-mentah. Al-Ghazali sangat menentang sikap taklid atau percaya mentah-mentah tanpa memverifikasi pernyataan orang lain. Agar tidak langsung percaya, seseorang harus ragu terlebih dahulu. Jika seseorang merasa ragu, tandanya ia sudah berpikir. Karena itulah ia harus meyakinkan dirinya dengan metode verifikasi agar keraguannya hilang. Dalam kajian filsafat, metode untuk menanamkan keraguan ini dikenal dengan sebutan skeptisisme. Metode ini dilanjutkan oleh René Descartes yang ia dapatkan dari pembacaan karya-karya Imam Al-Ghazali. Salah satu ungkapan Descartes yang terkenal adalah cogito.
ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Ungkapan ini diilhami dari karya-karya filsafat Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, berlaku objektif. Dalam karangan filsafatnya, Al-Ghazali menyuarakan umat Islam untuk bersikap objektif dan tidak mengukur pendapat orang lain berdasarkan popularitas yang menyampaikannya. Contoh, ketika seseorang membaca buku atau mendengar ceramah dari seseorang ustadz atau guru tertentu, ia harus menakar pendapat tersebut. Jangan sampai karena yang menyampaikan ceramah atau menulis buku itu adalah idolanya, maka ia langsung percaya begitu saja. Akan tetapi, Al-Ghazali mengajarkan untuk bersikap objektif, setidaknya mempelajari kaidah-kaidah logika sederhana, agar tidak jatuh dalam jebakan subjektif pribadi. Karena itulah salah satu karangan Imam Al-Ghazali yang mengajarkan sikap objektif ini adalah Mi'yarul Ilmi fi Al-Mantiq. Karangan ini berisi kaidah logika yang harus dikuasai oleh pembelajar muslim. Atas prestasinya, pada usia 34 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Selama masa pengabdiannya di dunia akademik, ia banyak menulis kitab yang mumpuni dan terus dipelajari hingga saat ini. Setelah 4 tahun menjadi rektor di universitas tersebut, Al-Ghazali mengalami krisis rohani. Merespon kekeringan jiwanya itu, ia meninggalkan Baghdad ke Syam secara diam-diam. Pekerjaan mengajarnya ia tinggalkan dan ia pun mulai hidup sederhana. Al-Ghazali kemudian mengisolasi diri di Mekah, kemudian berpindah ke Damaskus untuk menjalani kehidupan sufi. Di tengah masa khalwat di sudut menara Masjid Al-Umawi, Al-Ghazali hanya mengenakan baju jelek, mengurangi makan minum dan pergaulan. Tetapi di sanalah ia mulai menyusun kitab terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, yang menjadi salah satu rujukan keilmuan tasawuf. Setelah berpuluh-puluh tahun mengabdi pada ilmu pengetahuan, Al-Ghazali menghembuskan nafas terakhirnya di Tus pada 1111 Masehi di usia 55 tahun. Hingga sekarang, karya-karyanya Al-Ghazali terus dipelajari dan abadi sebagai warisan dan rujukan intelektual bagi pengetahuan umat. Demikianlah kisah untuk kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.